Roy Suryo CS menjadi tersangka kasus ijazah Jokowi. Menteri Transmigrasi tinjau kawasan Barelang. TNI Manunggal membangun desa mempercepat kesejahteraan pedesaan. Ledakan di Masjid SMA 72 Jakarta Utara. Selamat malam pemirsa, Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi seputar peristiwa dan juga berita olahraga. Bersama saya Tia Radianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka atas kasus ijazah palsu terhadap mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan ini diumumkan usai melewati rangkaian asistensi dan gelaran perkara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan penetapan 8 dari 12 orang sebagai tersangka atas kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun penetapan tersangka ini dibagi ke dalam 2 klaster, yakni tersangka pada klaster pertama, sisanya berada di klaster kedua. Asep menjelaskan pada klaster pertama yakni Egy Sujana atau EG, Kurnia Tri Rohyani atau KTR, Damai Hari Lubis atau DHL, Rustam Effendi atau RE, dan Muhammad Rizal Fadilah atau MRF. Selain itu klaster kedua yang ditetapkan yakni Roy Suryo atau RE, Rismon Hasiholan Sianipar atau RHS, dan Tifauziah Tiasuma atau FF. Untuk jeratan hukum pada klaster pertama dijerat dengan pasal 310, 311, 160 KUHP, pasal 27A Jungto, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 Jungto UU ITE. Sementara itu klaster kedua dijerat pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Jungto, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 130 saksi dan 22 ahli yang berasal dari berbagai bidang. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Dari Jakarta, Max Fanning, Sinpo TV melaporkan. Kasus dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo kini menemukan titik terang. Polda Metro Jaya memastikan ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi adalah asli. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan pihaknya telah mengamankan ijazah asli milik Presiden ke-7 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada dalam proses penyidikan. Hal ini disampaikan dirinya saat konferensi pers di gedung promotor Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Asep juga menerangkan kepolisian juga telah mengamankan 723 item barang bukti, di mana termasuk juga dokumen asli ijazah asli Jokowi.
Adapun identifikasi ijazah tersebut diperoleh melalui dukungan pemeriksaan teknis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, serta melibatkan sejumlah pihak dari luar dan dalam institusi Polri, seperti ahli pidana, ahli ITE, hingga ahli bahasa, dalam proses pengujian keaslian dokumen secara analog dan digital. Polda Metro menegaskan penetapan ini dilakukan dengan langkah profesionalitas dan transparan, serta memastikan setiap informasi yang beredar akan diluruskan berdasarkan barang bukti dan hasil penelitian yang terpercaya. Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Dari Jakarta, Max Fani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edi Mahmud menyebut program makan bergizi gratis mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Program ini juga memperkuat daya beli masyarakat serta rantai nilai ekonomi domestik. Dalam konferensi pers di Jakarta, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edi Mahmud mencatat bahwa program makan bergizi gratis ini mendorong pertumbuhan permintaan domestik dan sektor peternakan serta memperkuat ketahanan pangan. Program ini menjaga daya beli masyarakat dan memperluas rantai pasok protein hewani dengan sektor pertanian tumbuh 6,51% dan subsektor tanaman pangan naik 9,94% berkat produktivitas padi yang meningkat. Selain itu, industri pengolahan makanan dan juga minuman juga tumbuh 6,49%, sementara konsumsi rumah tangga ini naik 4,89%, didukung peningkatan transaksi digital e-commerce sebesar 6,19% termasuk oleh UMKM. Sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kebijakan fiskal dalam mendorong efektivitas belanja melalui pelaksanaan berbagai program seperti makan bergizi gratis. Adapun untuk pertanian, tumbuh didorong oleh adanya peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh sebesar 9,94%, ditopang oleh peningkatan luasan dan produktivitas padi, serta peternakan tumbuh 6,51%, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik, daging ayam dan telur ayam ras untuk mendukung program makan bergizi gratis. Stabilitas harga pangan dan permintaan domestik yang kuat menjaga momentum pemulihan ekonomi. MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga memperkuat rantai nilai ekonomi domestik dan juga mendukung pertumbuhan nasional yang lebih inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade menegaskan persoalan utang proyek kereta cepat Indonesia China Jakarta Bandung atau WUSH sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih pembayaran utang WUSH. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade meminta seluruh pihak untuk tidak lagi mempersoalkan hutang kereta cepat Indonesia China atau WUSH. Menurutnya hal tersebut telah selesai mengingat Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa pemerintah mengambil alih dalam pembayaran hutang. Andre menilai jika cicilan utang atau proyek kereta cepat diserahkan sepenuhnya kepada PT Kereta Api Indonesia, maka perusahaan negara itu akan memangku beban yang sangat berat. Oleh karena itu, pihaknya juga mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya ambil alih membayar hutang kereta cepat. Ya, yang jelas kan soal polemik WUSH ini sebenarnya sudah selesai ya. Bahwa Presiden secara tegas, secara gamblang sudah menyatakan sikap pemerintah bahwa pemerintah akan bertanggung jawab menyelesaikan soal cicilan WUSH. Karena apa? Karena kita semua tahu bahwa kalau pihak KAI yang diberikan kewenangan untuk mencicil itu kan menjadi beban berat bagi KAI untuk melaksanakan tugas pelayanan mengangkut jutaan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kalau tidak salah dalam rapat kabinet sudah diputuskan oleh Presiden bahwa pemerintah yang akan mengalami alih tanggung jawab ini. Saya rasa polemik ini sudah selesai dan tentu kami di Komisi 6 mendukung penuh langkah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi 6 DPR mendukung penuh langkah pemerintah yang akan menambah rute kereta cepat Indonesia China atau WUSH menuju Surabaya hingga Banyuwangi. Pasalnya tingkat antusias masyarakat sangat tinggi dalam menggunakan WUSH sebagai moda transportasi.
Pemerintah berencana akan memperpanjang rute kereta cepat Indonesia-China atau WUS ke Surabaya hingga Banyuwangi. Penambahan rute ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan Komisi 6 DPR. Pasalnya, antusias masyarakat dinilai sangat tinggi yang menggunakan kereta cepat sebagai moda transportasi. Hal itu dicontohkan banyaknya masyarakat Bandung yang bekerja di Jakarta maupun sebaliknya, tanpa perlu pindah tempat tinggal. Ya, kalau melihat ekspektasi masyarakat ya. Saya ini kan pengguna WUS ya. Lalu saya melihat harapan masyarakat memang berharap jangan sampai Bandung aja gitu loh. Kalau bisa lanjut sampai Surabaya, bahkan kalau bisa sampai ujung Jawa. Karena memang animo masyarakat tinggi kan. Teman-teman bisa lihat kan bagaimana kalau pagi ya banyak orang yang Jakarta sekarang ya tinggal Jakarta bisa kerja di Bandung tanpa perlu pindah. Orang Bandung pun bisa kerja di Jakarta ya tanpa perlu pindah. Bahkan urusan kita ya, saya misalnya ada urusan di Bandung itu berangkat naik bus lebih terbantu, langsung bisa pulang. Jadi menurut saya animo masyarakat sangat tinggi. Harapan masyarakat agar kereta cepat ini bisa dilanjutkan memang cukup tinggi. Nah, harapan kita tentu pemerintah bisa segera membuat kajian, ya mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin menyambut baik langkah pemerintah yang mengambil alih dalam pembayaran hutang kereta cepat Indonesia-China atau WUS. Dirinya menilai langkah yang diambil Prabowo Subianto merupakan tanggung jawab sebagai kepala negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah mengambil alih dalam penyelesaian hutang kereta cepat Indonesia-China atau WUS. Langkah tersebut disambut baik oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin. Sultan mengatakan upaya Prabowo dalam mengambil alih hutang WUS menunjukkan sosok sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab. Kalau seorang presiden, seorang kepala negara, as a leader, itu mengambil tanggung jawab, ya itu yang benar, the real leader, ya begitulah. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskano, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyerahkan 2 unit bus sekolah kepada Kementerian Sosial. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung operasional sekolah rakyat di Sleman dan Bantul, Yogyakarta. Penyerahan ini merupakan bagian dari alokasi 28 unit bus sekolah yang disediakan Kemenhub pada tahun 2025. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat. Acara penyerahan digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemenhub dan Kemensos. Kerjasama ini menguatkan sinergi dalam penanganan bidang sosial dan transportasi. Menhub Dudi Purwagandi menyebut penyediaan bus sekolah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin anak-anak di daerah memiliki akses pendidikan yang setara. Bahwa negara hadir untuk menjamin hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memperoleh akses pendidikan dan mobilitas transportasi yang layak. Insya Allah tahun depan jumlah bis yang akan kami berikan untuk sekolah rakyat akan kami tambah, Pak. Sinergi Kemenhub dan Kemensos diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, naik dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2025 mencapai angka 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari data secara keseluruhan, masyarakat Indonesia kini hidup lebih sehat, memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, serta kemampuan ekonomi yang semakin baik. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahfud, seluruh komponen pembentuk IPM seperti harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan pendapatan real per kapita yang stabil turut memperkuat capaian tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan masing-masing komponen dari IPM. Pertama, untuk
umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH menunjukkan tren yang terus meningkat ya hingga mencapai 74,47 tahun pada tahun 2025. Kemudian angka tersebut meningkat sebesar 0,32 tahun dibandingkan dengan UHH tahun lalu, tahun 2024. Peningkatan UHH saat lahir menandakan adanya perbaikan taraf kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kesadaran melahirkan di fasilitas kesehatan, kesadaran akan pentingnya menggunakan air minum layak, serta meningkatnya akses fasilitas kesehatan. Kedua, komponen pendidikan yang mencakup harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Pada tahun 2025, HLS mencapai 13,30 tahun, setara dengan kuliah tahun kedua. Jadi angka tersebut naik sebesar 0,09 tahun dibandingkan tahun 2024. Sebagai informasi, pengeluaran real per kapita per tahun yang telah disesuaikan adalah rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan di tahun 2012 dengan wilayah rujukan adalah Jakarta Selatan. Meski secara nasional IPM mengalami peningkatan, tantangan pemerataan masih menjadi perhatian penting. Beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia masih memiliki IPM di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan pembangunan manusia yang lebih inklusif agar manfaat peningkatan IPM dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Badan Pusat Statistik yang mencatat transaksi e-retail dan marketplace Indonesia naik 6,19%, menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang stabil. Lonjakan ini menegaskan peran digitalisasi dalam memperluas pasar dan mendorong UMKM memanfaatkan platform daring. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa transaksi e-retail dan marketplace di Indonesia meningkat sebesar 6,19% secara Q2Q, menandakan pertumbuhan ekonomi digital yang stabil. Lonjakan ini mencerminkan perluasan pasar serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat, sekaligus memperkuat peran digitalisasi sebagai penggerak distribusi barang dan dorongan bagi UMKM untuk memanfaatkan platform daring. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud menyampaikan, selain perdagangan online, sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan tren positif. Peningkatan infrastruktur digital dan akses layanan termasuk traffic data dan layanan telekomunikasi mendukung perkembangan ekonomi digital. Pemulihan daya beli masyarakat dan adaptasi teknologi turut menjadi faktor pendorong utama. Kemudian pertumbuhan transaksi secara online dari e-retail dan marketplace sebesar 6,19% secara Q2Q. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan perdagangan barang-barang domestik, khususnya produk pertanian dan industri pengolahan, serta peningkatan perdagangan secara online dari penggunaan kartu kredit dan uang elektronik. Berikutnya, informasi dan komunikasi tumbuh sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi, peningkatan traffic data dan peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem secara elektronik. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga momentum ini dengan memperkuat ekosistem pembayaran digital logistik dan dukungan terhadap UMKM digital. Dengan penetrasi internet yang meluas dan inovasi e-commerce yang terus berkembang, ekonomi digital diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Deputi BPS Edi Mahmud menyampaikan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak hingga Agustus 2025. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 juga didorong jasa pendidikan, perdagangan, informasi komunikasi, dan industri pengolahan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 5 November menyampaikan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak hingga Agustus 2025 dengan peningkatan masing-masing 0,49 juta
0,42 juta, dan 0,30 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Edi menjelaskan pada triwulan 3 2025, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada jasa pendidikan sebesar 10,59%, diikuti jasa perusahaan dan jasa lainnya sekitar 9,9%. Sementara industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan tetap menjadi kontributor utama produk domestik bruto. 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara 3 lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak dalam 1 tahun terakhir ini adalah lapangan usaha pertanian, kemudian akomodasi dan makan minum, serta lapangan usaha industri pengolahan. Total share keempat lapangan usaha tersebut mencapai sekitar 65,02% dari PDB. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2025, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,13%. Pertumbuhan ekonomi juga didorong sektor perdagangan, informasi, komunikasi, dan pertanian. Industri pengolahan naik 6,49%, terutama makanan minuman dan CPO. Proporsi pekerja formal meningkat menjadi 42,20%, sedangkan tingkat pengangguran turun ke 4,85%, menandakan pasar tenaga kerja semakin sehat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Keuangan bersama Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dalam operasi gabungan berhasil mengamankan total 87 kontainer ilegal yang berhubungan dengan kasus crude palm oil atau CPO. Penyelidikan bermula dari lonjakan ekspor komoditas fatty matter yang setelah diperiksa kandungannya tidak sesuai untuk mendapatkan kompensasi bebas pajak. Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea Cukai Jak Budi Utama mengungkapkan, kronologi pengungkapan ini dilakukan usai mengendus praktik menghindari kewajiban bea ekspor dengan memalsukan dokumen produk yang hendak dikirim. Sebanyak 87 kontainer membuat komoditas fatty matter yang diduga tidak memiliki keabsahan dokumen dari aslinya. Adapun berat bersih barang bukti yang diamankan mencapai 1.802 ton melalui operasi gabungan Direktorat Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Pemasukan Negara Polri. Total kerugian negara yang ditaksir atas praktik ini mencapai 28,7 miliar rupiah dengan operandi yang dilakukan pada tahun ini. Untuk itu, berdasarkan kronologi temuannya, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025, kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Secara perspektif penegakan hukum, Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan akan memberikan sanksi hukum bagi para pihak yang terlibat secara aktif dalam praktik ini. Kedepannya pemerintah akan melakukan pendalaman secara menyeluruh terkait kasus penggelapan produk ekspor ini. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas fatty matter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah kalau kita salah, dan ini akan terus kita kembangkan. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Pramono beri waktu sebulan bongkar tiang monorel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke kawasan Transmigrasi Batam Rempang Galang atau Barelang. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelatihan transmigran serta pembangunan fasilitas pemukiman dan ekonomi baru di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya ke Satuan Pemukiman Tanjung Banon, Menteri Iftitah meninjau langsung unit rumah transmigran dan berinteraksi dengan warga yang sudah bermukim. Rumah tipe 45 dengan pekarangan seluas 500 meter persegi ini menjadi contoh penempatan transmigran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, sudah tersedia 304 unit rumah transmigrasi di Tanjung Banon, serta 200 unit lainnya dalam proses pembangunan. Dari total 504 kepala keluarga, 227 sudah terdaftar sebagai transmigran dan 219 diantaranya telah menempati rumah baru. Untuk menunjang kesejahteraan warga, pemerintah menyalurkan perlengkapan rumah tangga, perabotan, hingga satu pangan selama 1 tahun. Oleh karena itu, yang kita ingin bukan hanya infrastruktur, tetapi juga manusianya. Nah, tadi saya juga cukup senang mendapatkan laporan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Tadi ibu-ibu luar biasa keriangannya karena kami sekarang ini sedang memberikan semacam pembekalan bagaimana mereka menggunakan lahan pekarangannya supaya lebih produktif. Karena Kementerian Transmigrasi itu sekarang objeknya yang akan ditransformasikan adalah satu lahan, yang kedua adalah manusianya. Warga mengaku puas dengan fasilitas dan pendampingan pemerintah. Mereka menilai program transmigrasi membuka kesempatan baru untuk hidup lebih sejahtera. Perasaan kami selama ini kami sangat senang karena kami mendapatkan fasilitas apa aja yang sudah dijanjikan BP dan pemerintah, dan sekarang pun masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang didukung dari pemerintah. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, kepada BP yang telah memfasilitasi kami. Kedepannya mungkin lebih maju untuk anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti. Ya saya harap lebih diperhatikan lagi ya, namanya kita orang tua semua mengharapkan yang baik. Melalui program transmigrasi yang berbasis pelatihan dan pemberdayaan, Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa pembangunan saat ini bukan hanya pemindahan penduduk, namun transformasi menuju masyarakat produktif dan sejahtera. Kawasan Barelang diharapkan menjadi model transmigrasi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku bakal memberikan tenggat waktu selama 1 bulan kepada PT Adikarya untuk membongkar tiang monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Apabila dalam 1 bulan PT Adikarya tidak melakukan tindakan, maka Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembongkaran tiang-tiang tersebut. Seperti inilah kondisi tiang-tiang monorel yang berada di sepanjang jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Nampak tiang-tiang berisi besi panjang tersebut dalam kondisi terbengkalai alias mangkrak. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Kamis sore menegaskan akan memberikan tenggat waktu selama 1 bulan kepada PT Adikarya untuk membongkar tiang monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Apabila dalam waktu 1 bulan PT Adikarya tak melakukan tindakan, maka Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembongkaran tiang-tiang tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu mengklaim sudah menyiapkan rencana lanjutan setelah tiang-tiang monorel dibongkar. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dan pembangunan jalur pedestrian di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Jadi untuk tiang monorel kemarin sudah kita rapatkan
dalam waktu paling lama awal minggu depan ini, saya akan menulis surat kepada Adikarya untuk meminta kepada Adikarya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Kajati Jakarta, maka kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami akan beri waktu 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar. Dan kapan DKI akan membongkar, kami sudah menetapkan waktunya adalah Januari. Jadi kalau Januari nanti DKI membongkar sekaligus, ya kami akan membuat kami potong, kami bongkar, kita buat pelebaran jalan, pedestriannya kita bangun, dananya sudah ada, sehingga tahun depan mudah-mudahan Rasuna Said akan menjadi lebih baik. Dan kalau itu bisa dilakukan berdasarkan hasil kajian, analisa, survei dan juga perhitungan dari Dinas Perhubungan, maka kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18%. Dan masuk dengan pembiayaan berapa? Kalau itu enggak, dananya APBD. Nanti pada waktu, pokoknya anggarannya sudah ada. Kenapa? Sejak surat diterima. Minggu depan ini, awal minggu depan. Bahkan, hasil kajian Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa pembongkaran tiang monorel berdampak signifikan terhadap angka kemacetan di Jalan HR Rasuna Said yang akan turun antara 14 hingga 18%. Dari Jakarta, Dio Malahu, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Madya Keminvesthil termasuk Sekretaris Kementerian M. Rudi Salahuddin. Dalam prosesi tersebut, Rosan mengingatkan agar para pejabat mampu menjalankan good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui akun resmi pribadi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, termasuk Sekretaris Kementerian M. Rudi Salahuddin, para deputi dan staf ahli baru. Bertempat di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada Rabu 5 November 2025, Rosan memberikan apresiasi kepada para pejabat yang telah mengabdi dan juga menekankan untuk menjunjung tinggi good governance, transparansi, akuntabilitas, dan integritas kepada para pejabat yang baru dilantik. Ingin mengucapkan selamat kepada para pejabat baru Eselon 1 yang baru saja dilantik. Saya harapkan sinergi, kolaborasi, dan juga kerjasama akan semakin meningkat, semakin baik karena target dan juga kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini terus meningkat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin tumbuh dan berkembang dengan menjunjung tinggi good governance, transparansi, akuntabilitas, dan juga yang paling penting adalah integritas. Tak hanya sekedar pergantian struktur, momen ini menegaskan komitmen Rosan Ruslani untuk bekerja dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjawab kepercayaan yang terus meningkat kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke agenda Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project jika beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi senilai 2 miliar US dollar per tahun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Seperti diketahui, proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project di Cilegon merupakan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jika pabrik ini beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas senilai US dollar 2 miliar per tahun. Proyek ini juga memberikan kontribusi bagi Indonesia, diantaranya mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal, mendorong tumbuhnya industri hilir yang akan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti plastik, serat sintetis, dan berbagai komponen industri manufaktur. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Kamis 6 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Terima kasih.
Dari Cilegon, Banten, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai persentase ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Diketahui pada kuartal 3 tahun 2024 ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya dapat mendorong target 5,2%. Diharapkan dengan adanya stimulus yang dianggarkan oleh pemerintah dapat mendongkrak konsumsi di masyarakat. Selain Menko Airlangga, Kepala BPS Amalia Adninggar juga memberikan tanggapannya. Menurut Amalia, salah satu pendorong stabilnya persentase ekonomi kuartal 3 adalah ekspor yang tumbuh di atas 9%. Sebelumnya di kuartal 2 tumbuh negatif 1,38% dan di kuartal 3 tumbuh positif 5,49%. Kuartal 3 kan rata-rata memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Ya memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tetapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Tadi sudah dirilis kan ya, tadi kan sudah 5,04, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9%, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal kedua yang tumbuh negatif minus 1,38 di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh positif 5,49%. Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap perkembangan terkini perihal polemik paparan radiasi cesium-137 terhadap hasil laut di kawasan Cikande, Provinsi Banten. Pemerintah juga memastikan ekspor industri udang telah menggunakan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Isyartini menegaskan, sejak akhir Oktober lalu, ekspor udang ke Amerika Serikat berhasil dilakukan Indonesia sejak polemik paparan radiasi cesium-137 di Cikande, Provinsi Banten terjadi. Isyartini memastikan industri udang asal Cikande telah bebas dari kontaminasi radioaktif C137. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengembalikan reputasi mengenai dunia ekspor udang bagi Amerika Serikat dengan melakukan komunikasi intens bersama para asosiasi pembeli udang serta pihak regulator di Amerika Serikat. Kita semua sudah bisa melewati isu cesium-137 yang 2-3 bulan terakhir ini istilahnya mendera di sektor udang, industri udang. Namun alhamdulillah sejak 31 Oktober kita sudah bisa lakukan ekspor perdana sehingga udang kita masih bisa udang kita sudah bisa kembali masuk ke pasar Amerika. Kalau kita mau mengembalikan reputasi, kita harus tunjukkan kalau sistem kita sudah robust, kita ini kuat ya. Kita SOP ini kita jaga dari hulu sampai hilir sampai dia berangkat ya. SOP kita jaga, kita sudah pastikan itu, kita sudah jamin bahwa sudah semuanya terbebas dari kontaminasi. Tentu nanti pasar akan menerima dan semakin positif. Semakin banyak yang kita udah terima di sana masuk lolos, udah akan semakin baik lagi ya. Di samping kami juga melakukan komunikasi dengan asosiasi buyer di sana, kemudian terutama dengan regulator di sana untuk bisa memberikan pemahaman kepada pasar di sana bahwa Indonesia itu sudah comply.
Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperkuat pendidikan vokasi demi menciptakan sumber daya manusia yang dapat bekerja di dalam maupun luar negeri. Hal ini adalah salah satu strategi utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi tingkat pengangguran. Pemerintah menyiapkan strategi untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Pratikno menjelaskan pemerintah akan memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan sekolah vokasi maupun universitas dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Makanya tadi disampaikan termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya selain kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama bagi bagian. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK, serta merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi. Presiden Prabowo juga memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara untuk memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan sistem pendidikan nasional secara umum. Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja. Termasuk Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing, Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan itu. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menghadiri United for Wildlife Global Summit dan pertemuan tingkat tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil dalam agenda COP30. Menteri Raja Antoni menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. United for Wildlife Global Summit dan High Level Ministerial Round the Table adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dalam sambutannya bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025-2029. Tentu saja Pak Hasyim sebagai utusan khusus Presiden menyampaikan kepada seluruh delegasi dari dunia bahwa Indonesia bergabung dengan inisiatif yang diselenggarakan oleh teman-teman Brasil untuk bersama-sama memerangi perdagangan satwa liar secara internasional. Saya berharap dengan kerjasama antar negara ini, maka kita benar-benar dapat menghalang, mencegah agar satwa liar kita diperdagangkan secara ilegal, harimau, orangutan, dan lain sebagainya, diperjualbelikan ke
begini ya. Terkait tadi target hutan adat, Pak? Ya alhamdulillah Indonesia diakui sebagai negara yang sangat peduli dengan hak-hak masyarakat adat. Dan kita diberikan panggung tadi secara resmi mengumumkan atas nama Presiden Prabowo Subianto. Saya tadi umumkan bahwa kita memiliki komitmen untuk memberikan hutan adat kepada seluas 1,4 hektar pada seluruh masyarakat adat. Raja Juli juga menyerukan kerjasama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan serta perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Dari Rio, Brazil, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPTASKIN Budiman Sujatmiko yang menyampaikan laporan hasil kerja lembaganya selama 1 tahun terakhir kepada Presiden Prabowo termasuk penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Budiman menjelaskan bahwa rapat ini menjadi ajang laporan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden sejak pembentukan BPTASKIN. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, terlihat berada di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Kepada awak media, Budiman Sujatmiko mengungkapkan akan melaporkan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah melaporkan hasil rencana induk untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Yang kemarin kebetulan memang kan presentasi beberapa menteri, kebetulan dari BPTASKIN kemarin belum sempat karena sudah harus istirahat maghrib. Ya melaporkan hasil-hasil yang penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden selama setahun terakhir ini kepada badan kami, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana sesuai dengan Perpres 163 tahun 2024, tugas kami menyusun rencana induk. Kami akan melaporkan hasil rencana induk yang sudah kami susun, sudah jadi lama. Kami akan laporkan dan kerjaan-kerjaan lain, koordinasi dengan berbagai macam kementerian dan lembaga, dan juga pemerintah daerah mengenai pengentasan program-program percepatannya, pengentasan kemiskinan, dan menunggu arahan dari beliau langsung tentang apa yang akan menjadi tugas-tugas BPTASKIN berikutnya. Lebih lanjut, Budiman Sujatmiko juga menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait prioritas program untuk BPTASKIN berikutnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. BMKG mendeteksi fenomena iklim La Nina dan siklon tropis yang berdampak pada cuaca di Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel tanggap darurat di Markas Komando Brimob Kelapa II, Kota Depok. Sebanyak 155.938 personil gabungan dari Polri, TNI, BNPB, BPBD, dan BMKG mengikuti apel tanggap darurat untuk menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Polri dalam menghadapi ancaman bencana. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana akibat fenomena La Nina yang diprediksi melanda Indonesia mulai November 2025 hingga Februari 2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel tersebut dan menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Polri dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Kapolri menyebut dampak bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Karena itu diperlukan langkah strategis yang komprehensif, responsif, dan berkesinambungan untuk mencegah serta menanggulangi potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Secara serentak melaksanakan apel dalam rangka persiapan menghadapi bencana, di mana kita mendapatkan informasi bahwa saat ini kita akan masuk musim La Nina, di mana kemungkinan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu di beberapa wilayah sudah banyak sekali terjadi bencana, baik itu banjir, kemudian juga longsor, sehingga mengakibatkan beberapa orang meninggal, kemudian juga ada yang hanyut, dan juga ada yang terdampak. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan apel gabungan bersama-sama dengan seluruh personil, bersama rekan-rekan dari TNI, dari
Basarnas, BMKG, BNPB untuk mempersiapkan dan mengantisipasi potensi terjadinya gangguan bencana. Bagaimana kita ketahui bahwa prediksi akan ada peningkatan hujan, khususnya di bulan Oktober sampai dengan Januari, dan tentunya kita harus mempersiapkan kesiapan personil kita untuk mengantisipasi sewaktu-waktu dibutuhkan di lapangan. Berdasarkan data BMKG, sekitar 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan. Puncaknya diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Dengan potensi peningkatan curah hujan yang dapat memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. Wilayah rawan diantaranya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, Simpo TV melaporkan. Siaga bencana efek fenomena iklim La Nina siklon tropis akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, TMMD ke-126 Kodim 1612 Manggarai resmi berakhir, meninggalkan jejak manis di pedesaan Manggarai. Selama 1 bulan, prajurit TNI dan warga bahu-membahu membuka akses jalan usaha tani, memperbaiki irigasi, serta membangun rumah bagi keluarga yang membutuhkan. Hasilnya bukan hanya infrastruktur yang terwujud, tapi juga harapan baru bagi petani dan masyarakat yang kini memiliki akses lebih mudah untuk bekerja dan hidup lebih layak. Kehadiran TMMD ke-126 Kodim 1612 meninggalkan jejak yang juga nyata di hati masyarakat. Selama sebulan, prajurit TNI bersama-sama dengan warga bergotong royong untuk membangun jalan usaha tani, memperbaiki jaringan irigasi, dan membangun rumah bagi keluarga yang membutuhkan. Hasilnya bukan hanya infrastruktur, tetapi juga harapan baru bagi petani dan juga warga pelosok desa yang selama ini sangat terbatas aksesnya. Bagi prajurit TNI, TMMD bukan sekadar untuk membangun jalan atau jembatan, tetapi juga tentang membangun harapan, mimpi warga pedesaan untuk hidup yang lebih baik. Dalam penutupan TMMD ke-126 di Manggarai dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menyampaikan bahwa TMMD bagi prajurit adalah kebahagiaan melihat senyum warga di saat sebuah jalan baru membuka akses ke desa, dan saat kerja bersama menjadi ikatan yang tak mudah terputus antara TNI dan rakyat. Dengan pembangunan kerjasama antara TNI, pemerintah daerah dan rakyat secara bergotong royong, ini pembangunan di desa diharapkan bisa meningkatkan perputaran ekonomi seperti akses jalan tadi, sehingga hasil-hasil panen bisa langsung diangkut oleh kendaraan. Sebenarnya kita sebagai penyemangat mereka. Jadi kita bekerja bersama-sama, bukan hanya TNI. Jadi TMMD ini dikerjakan masyarakat dengan TNI, bekerja sama, berkolaborasi untuk pembangunan di desa ini. Salah satu penerima manfaat melalui program TMMD yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni, Nikolaus Hami mengaku bahwa terharu atas bantuan yang diberikan oleh TNI. Sejak tahun 2009, rumah yang ia tempati sudah mulai lapuk dan tak layak huni. Dirinya tak menyangka melalui program TMMD ke-126, prajurit TNI hadir membawa perubahan besar dalam hidupnya dan keluarga, yakni membangun rumah yang lebih layak, nyaman, dan aman untuk keluarga. Dengan mata berkaca, ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada prajurit TNI dan semua pihak yang telah peduli. Bersyukur sekali bahwa ketika TNI datang ke sini, Bu, rumah ini bisa begini.
Tapi sebagai ungkapan rasa terima kasih, kami sangat beruntung sekali dengan anggota TNI yang begitu datang. Langsung mereka membuat rumah mama ini seperti ini kejadiannya. Dari pengalaman 12 tahun mungkin Bung, rumah ini selalu difoto, tidak ada yang memperhatikannya. Tetapi kami menyambut kedatangan TNI ini dengan bahu-membahu, kami 3 orang anaknya membantu mereka. Saya berprinsip Bu, kalau TNI yang mengerjakan semua pembangunan ini luar biasa Bu. Beruntung sekali Bu, sangat beruntung sekali. Selama ini kan pemerintah tidak memperhatikan rumah ini. Berterima kasih kepada para prajurit TNI yang telah membangun rumah ini dengan cara adat pula Bu. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai sekaligus organisasi perangkat daerah bermitra dengan Kodim 1612 Manggarai Pembangunan TMMD, Ferdi Ampur menyampaikan bahwa pihaknya menyambut antusias dan optimis program TMMD ke-126 yang telah dilaksanakan oleh prajurit TNI. Baginya program TNI Manunggal Membangun Desa telah membuktikan membawa perubahan nyata bagi masyarakat pedesaan. Melalui kerjasama pemerintah daerah berharap agar program TMMD terus berlanjut dan juga membawa dampak langsung bagi masyarakat. Respon kami sangat antusias, optimis, dan setelah program ini berhasil dilaksanakan oleh teman-teman TNI melalui program TMMD, maka kami sangat bangga bahwa sebagian dari program pemerintah daerah ini bisa disinergikan bersama TMMD. Amos mengungkapkan semangat gotong royong antara TNI dan warga di lapangan menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dirinya juga berharap sinergi ini terus terjaga agar pembangunan di Manggarai semakin maju dan juga merata. Bahwasanya TMMD 16 tahun 2025 ini menyasar 5 titik. Titik pertama adalah pembuatan jalan baru, lebih kurang 1.200 meter, baru pembangunan T-floor, itu lebih kurang 408 meter, dan pembangunan 3 irigasi yang panjang lebih kurang 180 meter. Kami melihat sendiri secara langsung di lapangan dan real bahwasanya TNI Manunggal beserta masyarakat ini benar-benar nyata di lapangan. Dan ini sangat membantu TNI dalam pembangunan titik-titik tersebut di lapangan. Dan kami harapkan kerjasama dan sinergitas antara TNI, Polri juga termasuk juga masyarakat ini dapat berlangsung terus hingga kita bisa bersama-sama membangun Manggarai ini. TMMD ke-126 di Kabupaten Manggarai tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti pembuatan jalan, perbaikan irigasi dan juga pembangunan rumah warga, tetapi juga menyentuh sasaran non-fisik yang tak kalah penting. Di antaranya penyuluhan anti narkoba, penyuluhan wawasan kebangsaan, hingga edukasi pencegahan stunting sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan kuat. Tak hanya itu, sasaran tambahan melalui program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat juga turut diwujudkan melalui pembuatan sumur bor dan juga pembangunan MCK umum yang memberikan akses air bersih dan fasilitas kesehatan dasar bagi ratusan kepala keluarga di Kabupaten Manggarai. Dari Nusa Tenggara Timur, Jihan Nabila, Aizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menutup secara resmi TMMD reguler ke-126 di wilayah Kodim 0404 Muara Enim Sumsel, Kamis 6 November 2025. Kasat menegaskan bahwa program TMMD bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga bertujuan membangun kemandirian masyarakat dan mempercepat kesejahteraan di wilayah pedesaan. Kasat menyampaikan bahwa kegiatan TMMD merupakan bentuk nyata kontribusi TNI dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Melalui TMMD, TNI tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pelaksanaan TMMD juga merupakan implementasi strategis dari kehadiran negara untuk rakyat melalui TNI. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan TMMD yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Satgas TMMD telah melaksanakan program membangun fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik telah dilaksanakan secara serentak di 50 kabupaten kota, diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur jalan, pembuatan sarana dan prasarana lingkungan, serta fasilitas umum dan renovasi rumah tidak layak huni. Kasat menjelaskan bahwa kegiatan TMMD telah memberikan dampak positif yang nyata, baik melalui pembangunan sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, maupun kegiatan non-fisik seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan,
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari infrastruktur yang terbangun, tetapi juga dari meningkatnya semangat gotong royong dan kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Bupati Muara Enim Edison menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada TNI AD atas kontribusinya melalui TMMD yang telah membantu mempercepat pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun lewat TMMD menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Usai upacara penutupan, Kasat berkesempatan meninjau langsung hasil kegiatan TMMD ke-126 di wilayah Kodim 0404 Muara Enim menggunakan motor trail. Ia juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga sekitar sebagai wujud kepedulian TNI AD terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Kasat dalam penutupan TMMD ini menjadi penegasan bahwa TNI Angkatan Darat akan terus berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan kemandirian dan kemakmuran masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menekankan pentingnya penggunaan fasilitas publik sebagai ruang usaha yang inklusif bagi UMKM di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan saat Menteri Maman bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau Laswi Heritage pada 5 November 2025. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau Laswi Heritage pada Rabu 5 November 2025. Laswi Heritage yang dibangun sejak 1913 ini hendak dijadikan salah satu pilot project Pasar 1001 Malam sebagai upaya implementasi kebijakan pemanfaatan 30% fasilitas publik untuk UMKM. Menko PM mengungkapkan bahwa hal ini jadi salah satu contoh fasilitas negara yang membuka ruang untuk UMKM tumbuh. Membuka ruang untuk UMKM tumbuh dan akan keluar juga instruksi Presiden menyangkut penggunaan fasilitas pemerintahan yang idle digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan UMKM. Sementara itu, Menteri Maman menyampaikan bahwa konsepnya sudah dibuat dan nantinya ada beberapa perusahaan besar yang ikut beraktivitas di sana, sehingga harapannya bisa menciptakan simbiosis mutualisme. Total ruang fasilitas publik yang hari ini bisa dimanfaatkan itu ada sekitar 980.000 meter persegi seluruh Indonesia. Dari 980 ribuan itu sudah ada kurang lebih sekitar 30-40% yang memang sudah dialokasikan untuk UMKM. Namun kalau berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, 30%-nya itu wajib dialokasikan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana dengan biaya sewa 30% dari harga pasar, harga normal. Berarti kalau misalnya harganya 1 juta, ya 30%-nya berarti kurang lebih 300.000. Konsepnya sudah dibuat dan space yang disiapkan untuk teman-teman usaha mikro, kecil, menengah juga bagus, di tengah-tengah. Di situ ada UMKM-nya, nanti ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang besar yang juga beraktivitas. Jadi simbiosis mutualisme. Langkah ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara membuka ruang sebesar-besarnya agar UMKM dapat beraktivitas, tumbuh, dan membuka lapangan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival, sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Acara ini bertujuan memperkenalkan potensi daerah melalui pengalaman kuliner dan budaya yang dikemas secara berkelas. Pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival, sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Indramayu yang bertujuan memperkenalkan potensi daerah melalui pengalaman kuliner dan budaya yang dikemas secara berkelas. Acara pembukaan berlangsung pada 6 November 2025 di Ruang Timur Hotel Borobudur, Jakarta, di mana festival ini akan berlangsung hingga 20 November 2025. Discover Mango Festival digelar guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan serta mendorong potensi pertanian lokal agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
Pembukaan festival turut dihadiri oleh Bupati Indramayu, Luki Hakim, serta dimeriahkan dengan penampilan tari topeng Panji dan tari kreasi eksotika Wasra Gedong Gincu yang menggambarkan kekayaan budaya Indramayu. Bagi kami ini suatu hal yang luar biasa, dan saya sudah lihat tadi menu-menunya disajikan yang nggak kepikiran selama ini. Mangga kita bisa dibikin seperti ini ya, seperti itu ya. Artinya kearifan lokal di Indramayu yang bisa go internasional. Kami tahu bahwa Hotel Borobudur ini memiliki banyak relasi tamu-tamu dari kalangan high-end, dan gimana caranya mempertemukan antara Mangga Indramayu dengan kalangan high-end. Saya punya cita-cita berharap bahwa Mangga Indramayu ini bisa dimakan oleh Raja Arab, Raja Saudi, atau mungkin Emir dari Dubai, ataupun dari duta besar mana. Nah, ketemunya di mana? Susah kalau saya harus kirim satu-satu ke mereka. Nah, di sini tempat berkumpul. Dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan, yaitu program pemerintah pada sektor ekonomi kreatif, kuliner, kebudayaan, dan kesenian. Selama 2 minggu, tanggal 6 sampai 20 November, kami dari Hotel Borobudur melalui area ruang publik yang ada, salah satunya dengan restoran-restoran yang ada di Hotel Borobudur Jakarta, kami menyajikan beragam menu-menu sajian yang sangat unik, yaitu di mana selama 2 minggu ini kami mengangkat Indramayu Mango Festival, yang mana kita tahu bahwa Mangga Indramayu menjadi salah satu ikon dari daerah di Indramayu, dan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami untuk membantu mempromosikan ikon-ikon kebudayaan daerah, khususnya salah satunya kuliner, untuk bisa dikenal oleh tamu-tamu di Jakarta, tidak hanya tamu-tamu domestik maupun juga mancanegara. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan dokumen Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil atau RAN-PPSK sebagai upaya mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk melindungi dan berdayakan nelayan kecil. Melalui program ini, KKP juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan bagi nelayan dan awak kapal perikanan. Seperti yang disampaikan dalam acara peluncuran, RAN BPSK menjadi dokumen penting dari hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembangunan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Program ini merupakan langkah nyata KKP untuk mewujudkan kebijakan berbasis riset dan bukti ilmiah, sekaligus mendorong perlindungan serta kesejahteraan nelayan skala kecil. Selain peluncuran dokumen, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin para nelayan dan awak kapal perikanan terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, KKP menegaskan komitmennya untuk membangun perikanan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, dan memastikan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi serta kelestarian sumber daya laut. Dari awal kerjasama kita, secara resmi dalam implementasinya dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan, khususnya terhadap awak kapal perikanan yang sebelum berangkat melaut mereka ada persyaratan khusus kapal itu keluar, para awak kapal perikanannya sudah menjadi bagian dari perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk program yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya nanti akan diselaraskan dengan program asuransi nelayan yang kriterianya sendiri terhadap nelayan penerima pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 gross ton, artinya di bawah 5 gross ton. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil, kemudian mereka memiliki pendataan di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pendataan Kusuka. Jadi mereka nelayan itu terdata, karena kita mengetahui banyak masyarakat kita memang memiliki KTP tapi tertulis nelayan, tapi faktualnya itu memang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi dibuktikan dengan kita melakukan pendataan Kusuka nelayan. Mudah-mudahan program ini akan seiring sejalan dengan dimulainya secara resmi PKS yang dikerjasamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih masif lagi menjangkau tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan tapi juga di sepanjang pesisir kabupaten kota di mana nelayan-nelayan kecil itu berada. Dari Jakarta, Mariska Runabayu, tim liputan Sinpo TV melaporkan.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Mensos dalam audiensi dengan Perpustakaan Nasional RI pada 4 November 2025. Kementerian Sosial terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dengan Perpustakaan Nasional RI. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, melakukan audiensi dengan Perpustakaan Nasional pada Selasa 4 November 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos atau yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Desain dan pengelolaan perpustakaan di sekolah rakyat akan dipercayakan langsung kepada Perpustakaan Nasional RI. Hal ini dilakukan guna agar sejak awal memenuhi standar fungsi dan tujuan pemberdayaan sosial. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminuddin Aziz, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen Perpustakaan Nasional dalam mendukung upaya penguatan literasi inklusif sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan di Masjid SMA 72 Jakarta Utara, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Ledakan terjadi di Masjid Sekolah Menengah Atas Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ledakan terjadi saat masih berlangsungnya ibadah sholat Jumat. Informasi awal ada 8 orang korban luka. Peristiwa ledakan terjadi pada Jumat siang di sebuah masjid sekolah menengah atas negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan tepatnya terjadi pada pukul 12:30 saat masih berlangsungnya ibadah sholat Jumat. Informasi awal, ada 8 orang yang menjadi korban dan alami luka-luka. Yang tahu yang karena tadi lagi khutbah Jumat. Di khutbah Jumat nggak tahu. Tiba-tiba meledak gitu bang? Nggak tahu secara pasti. Tapi ini abang luka karena ini ledakan juga? Nggak tahu juga karena mungkin kena kipas atau mungkin nggak tahu. Saat itu memang abang ada di lokasi? Lagi pada sholat Jumat. Itu aula atau masjid atau apa bang? Sholat Jumat sih. Di aula atau di masjid? Di masjid. Oh masjid itu ya, masjid sekolah, dalam sekolah ya? Iya. Ini lukanya di mana aja bang? Kalau saya di tangan ini agak ringan alhamdulillah. Kena serpihan atau apa? Nah, itu kita nggak tahu juga Pak, karena memang lagi luka ya. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut. Tim Gegana dari Brimob Kelapa II Depok masih melokalisir tempat kejadian perkara. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri sempat mendatangi lokasi kejadian, namun belum bisa dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Puluhan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para korban langsung dimasukkan ke ruang instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medis. Para korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta, sebagian diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah sakit, para korban langsung dimasukkan ke ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah keluarga korban nampak berdatangan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Namun mereka hanya bisa menunggu di depan ruang IGD rumah sakit. Nampak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, tiba di rumah sakit untuk mengecek kondisi para korban. Sejauh ini belum diketahui pasti berapa jumlah korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pelajar yang menjadi salah satu korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menuturkan, jika ledakan terjadi saat tengah melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Ledakan terjadi ketika para jamaah tengah mendengarkan khutbah yang diberikan oleh khotib. Nur Azam Adinata, seorang pelajar yang menjadi korban ledakan di Suman 72 Jakarta, harus dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ledakan hebat itu mengakibatkan Azam mengalami luka-luka pada bagian kepala dan lengan. Azam menuturkan, jika ledakan terjadi saat para jemaah tengah melaksanakan sholat masjid di dalam masjid yang ada di area sekolah. Saat tengah kusuk mendengarkan khutbah Jumat, tiba-tiba terjadi ledakan hebat yang membuat para jemaah panik dan terkapar. Setahu saya itu lagi belum sholat Jumat, lagi khotbah, itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asap, terus kita langsung lari keluar. Ini berarti belum dimulai sholat Jumat? Berarti? Belum, itu baru selesai doa. Baru selesai doa? Iya. Nah itu ledakannya dari mana deh? Itu kurang tahu. Kurang tahu. Terus berapa orang yang dibawa ke sini ya? Banyak sih, kurang tahu tepatnya berapa, tapi banyak. Saya masuknya paling belakang, tapi nggak terlalu belakang, tengah ke belakang. Kemungkinan enggak sih, kayaknya di sisi kanan saya. Di sisi kanan, berarti ledakannya di dalam masjid ya berarti? Mungkin dalam masjid. Selain di Rumah Sakit Islam Jakarta, para korban ledakan juga dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri langsung menjenguk korban ledakan yang terjadi di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara siang tadi. Total ada 54 siswa yang berada di rumah sakit, sebagian besar mengalami luka bakar dan serpihan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suhedi mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta pada Jumat siang. Kedatangannya tersebut guna melihat sejumlah siswa yang menjadi korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai menjenguk dan melakukan pendataan, diketahui terdapat 54 siswa yang menjadi korban dirawat di Rumah Sakit Islam dan Yarsi Cempaka Putih. Sebagian besar, korban mengalami luka bakar dan serpihan akibat dari ledakan tersebut. Sampaikan dulu awal ya. Awal ini membenarkan pihak kita ya, kepolisian, Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisren, Pusgo ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya, di Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Dibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya dan di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang. Sementara itu saja ya, sementara keterangan saya itu dulu ya. Nanti perkembangan lebih lanjut saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada dua rumah sakit, itu ada dua, Yarsi sebelah, yang ini ada Rumah Sakit Islamik Islam Jakarta Cempaka Putih. Oke? Sumber ledakan apa? Masih dalam. Ini kan baru jadi ya, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Kondisi korban bagaimana? Ya, korban ada yang luka sedang, ada luka ringan, ya. Juga ya ada sudah balik. Belum, sampai saya jangan. Ya. Belum ada, yang lain masih tangani oleh rumah sakit. Katanya ada temuan senjata panjang juga Pak di sana. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Ya, sedang kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Ya. Kondisi lukanya gimana? Sebagian luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang dunia ya. Kalau menurut informasi itu sebelum sholat itu pas sedang khotbah ya,
Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab terjadinya ledakan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polda Metro Jaya resmi merilis hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung terbakar di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, pihak Rumah Sakit Polri mengumumkan bahwa hasil tes DNA kedua kerangka tersebut identik dengan milik Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syah Putra Dewo yang masuk dalam daftar orang hilang pasca kerusuhan akhir Agustus. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Polri resmi mengumumkan hasil identifikasi terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat pasca ricuhnya aksi demo pada akhir Agustus lalu. Temuan 2 kerangka manusia itu bermula saat tim inspeksi vendor memeriksa gedung ACC Kuitang dan mencium aroma hangus yang tersisa dari reruntuhan puing bangunan di lantai 2 gedung yang merupakan underwriting room. Usai kejadian itu, pemilik gedung pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi pun bergegas melakukan olah TKP dan membawa 2 kerangka tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pengecekan laboratorium. Berdasarkan hasil identifikasi tes DNA, pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan bahwa kedua kerangka tersebut identik dengan milik 2 orang hilang, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syah Putra Dewo. Di tanggal 30 kami dari Polda Metro Jaya menerima laporan dari rekan-rekan di Polres Metro Jakarta Pusat bahwa ketika tim inspeksi dari PT KIS ini memeriksa gedung, berawal dari aroma yang tercium di sekitar ruangan, nama ruangannya adalah underwriting room, di lantai 2 ditemukan 2 kerangka yang tertutup puing-puing reruntuhan plafon dan barang-barang. Kemudian di tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober 2025, kami langsung merespon laporan tersebut dengan mengupayakan pengambilan sampel DNA yang mendapat prioritas kami adalah keluarga Farhan dan Reno. Berikutnya, langkah tidak lanjut yang akan dilakukan oleh Pos Orang Hilang Polda Metro Jaya, tentunya sikap kami jelas. Posko Orang Hilang Polda Metro Jaya akan fokuskan perhatian dan memperjelaskan keberpihakan bagi kepentingan keluarga almarhum Farhan dan Reno. Lebih lanjut, Posko Orang Hilang Polda Metro Jaya akan memfokuskan perhatian dan memprioritaskan keberpihakan pada keluarga almarhum Farhan dan Reno. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Seorang tukang servis handphone keliling di Bandar Lampung, Lampung ditangkap polisi setelah dilaporkan melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur. Pelaku melakukan aksi becatnya dengan modus dapat mengusir roh halus yang disebutnya menghuni tubuh korban. Polisi menangkap seorang pria berinisial FZ berumur 37 tahun, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pencabulan dilakukan pria yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang servis HP keliling itu di kediamannya dengan modus dapat mengusir roh halus. Peristiwa berawal dari FZ yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka datang ke rumah korban untuk memperbaiki HP. Saat itu ia melihat korban lalu mengatakan bahwa korban diikuti roh halus dan harus segera diobati. Dari situ tersangka langsung menyuruh orang tua korban untuk membawa korban ke rumahnya untuk diobati. Bukan menyembuhkan, pelaku justru melakukan tindakan cabul terhadap korban, serta meminta agar korban tidak menceritakan kepada siapapun. Aksi bejat tersebut terungkap setelah korban mengeluh sakit di bagian dada dan mengaku kepada orang tuanya mengenai kejadian yang dialami. Pada sekitar hari Sabtu tanggal 25 Oktober sekitar jam 9, korban anak bersama pelapor, bapaknya, datang ke rumah tersangka ini dengan maksud untuk mengobati anaknya tadi. Kemudian pelapor disuruh tunggu di luar, anaknya dipersilakan masuk, kemudian disuruh duduk di lantai, posisi saling berhadapan, kemudian anak ini disuruh untuk mengangkat bajunya. Pelaku saat ini telah ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat dan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kita ke informasi mancanegara pemirsa. Jepang mengambil langkah darurat dengan mengerahkan militer untuk mengendalikan lonjakan serangan beruang yang terus meneror warga di wilayah pegunungan prefektur Akita di Jepang Utara. Pengerahan dilakukan di tengah laporan harian tentang perjumpaan beruang hitam Asia dan beruang coklat yang berakhir mematikan. Sejak April 2025, lebih dari 100 orang terluka dan 12 orang tewas akibat serangan beruang di seluruh Jepang saat hewan tersebut mencari makan menuju masa hibernasi. Beruang terlihat dekat sekolah, stasiun kereta, supermarket, bahkan resor air panas. Peningkatan populasi beruang yang juga masuk ke area pemukiman ini terjadi di wilayah dengan populasi manusia yang menua dan menurun serta minimnya pemburu terlatih. Pemerintah memperkirakan populasi beruang di Jepang saat ini mencapai lebih dari 54.000 ekor. Karena terbatasnya tenaga ahli, Kementerian Pertahanan dan pemerintah prefektur Akita menandatangani kesepakatan untuk mengerahkan tentara. Tugas mereka antara lain memasang perangkap kotak dengan umpan makanan, mengangkut pemburu lokal, serta membantu menangani bangkai beruang yang ditemukan. Tentara tidak akan menggunakan senjata api untuk membunuh beruang. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Fumitoshi Sato mengatakan bahwa respon terhadap masalah beruang ini adalah masalah mendesak karena intrusi beruang terus meluas ke daerah pemukiman setiap hari. Operasi dimulai di daerah hutan kota Kazuno. Tentara berhelm putih mengenakan rompi anti peluru dan juga membawa semprotan beruang dan peluncur jaring, langsung memasang perangkap di dekat kebun buah. Takao Ikeda, seorang pengusaha kebun buah, mengaku hancur karena beruang telah menghabiskan lebih dari 200 apelnya yang siap untuk panen. Gubernur Akita Kenta Suzuki menyatakan bahwa pihak berwenang sudah dalam kondisi keputusan akibat kurangnya tenaga kerja. Meski demikian, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menegaskan bahwa bantuan tentara adalah misi sementara karena prioritas utama mereka adalah pertahanan nasional. Mengingat Angkatan Bela Diri Jepang juga mengalami kekurangan staf. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku pembunuh pria di Bojonggede, polisi mengungkap motif di balik aksi sadis para pelaku. Para pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampok barang korban. Polisi menyebutkan awal mula sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, salah satunya pelaku berkenalan dengan korban di grup media sosial Facebook. Pelaku pun mengajak korban untuk bertemu di rumah tersangka yang menjadi tempat kejadian perkara. Salah satu pelaku meminjam uang sebesar 4 juta rupiah kepada korban dengan alasan untuk biaya persalinan kekasihnya, namun korban menolak. Penolakan itu memancing emosi pelaku yang kemudian diikuti pelaku lainnya dan mulai menganiaya korban dengan sadis. Para pelaku kemudian menyapu darah yang tercecer di lantai dengan pakaian korban, sehingga korban ditemukan tak bernyawa tanpa celana. Para pelaku panik dan melarikan diri setelah warga menggedor pintu rumah karena mendengar teriakan korban. Jadi Senin subuh telah terjadi pembunuhan. Korbannya adalah saudara AN. Kemudian tersangka dalam perkara ini ada 3 orang. Jadi ketiga tersangka ini melakukan penganiayaan kepada korban dengan melakukan pemukulan kepada korban dan juga menggunakan benda-benda senjata tajam dan juga pecahan vas yang ada di TKP. Motif dari tersangka yaitu salah satu tersangka ingin menguasai ataupun memiliki barang korban dan juga awalnya meminjam uang kepada korban sehingga ditolak oleh korban, kemudian terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Para pelaku ditangkap usai melarikan diri ke kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan kini para tersangka mendekam dalam jeruji besi dengan ancaman hukuman pasal berlapis yakni pasal 338 Junto 365, Junto pasal 170 KUHP. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ditinggal menghadiri acara pernikahan, rumah warga di Kampung Ragas, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten dibobol maling. Uang puluhan juta rupiah yang disimpan dalam berangkas kecil di dalam koper raib digasak pelaku. Inilah rekaman video yang diambil pemilik rumah sesaat setelah menyadari rumahnya kemasukan orang tak dikenal. Ruang kamar tidur tampak berantakan dengan barang-barang tercecer di lantai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 6 November 2025. Saat kejadian, pemilik rumah tengah menghadiri resepsi pernikahan. Korban baru mengetahui rumahnya dibobol maling saat pulang ke rumah pada siang hari. Korban kaget melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Koper hitam tempat berangkas kecil disimpan juga sudah berpindah ke ruang tengah dengan posisi terbuka. Dan uang sekitar 82 juta rupiah di dalamnya raib. Sementara salah satu warga yang sempat mencurigai orang yang tak dikenal di depan rumah korban
sempat bertanya dan mengobrol menanyakan keperluan pelaku. Namun pelaku mengaku ingin ikut acara nikahan namun ditinggalkan oleh pemilik rumah. Kan saya di rumah melihat dari kejauhan, tidak tahu orang itu datangnya itu sudah mundar-mandir di depan rumah. Saya tanya dari mana, jawabnya katanya mau mengirim pengantin sudah ketinggalan. Ya saya yang di depan lihat itu orang satu. Di sini nih. Yang di sini. Sempat masuk kemari. Iya, masuk ke sono doang tuh, enggak ke sini. Mungkin ngelihatin kan gitu ya. Posisi motor sudah menghadap ke jalan. Terus orangnya tinggi, badannya seterek, ketak lah. Ininya. Dari hasil pemeriksaan pemilik rumah, pelaku diduga masuk melalui jendela samping rumah yang ditemukan dalam keadaan terbuka. Kalau kronologisnya kita keluarga mengiring ponakan dari pengantin ya di daerah Cikeli. Kita berangkat dari sini itu sekitar jam 8:30. Lalu sampai Cikeli kita arah balik sekitar jam 12. Nah setelah kita buka pintu, ternyata koper yang berisi uang yang disimpan di sudut kamar sudah ada di ruang keluarga dengan posisi terbuka. Nah di situ sudah tuh panik semua keluarga, ya anak ya istri ya, semua merasa uangnya nggak ada. Yang diambil itu sekitar 83 yang berangkas mini dan amplop. Nah yang di amplop ini rencananya mau disetorkan ke bank. Dan adapun setelah kita mengamati dari mana orang ini masuk, yang kita menduga dari jendela samping masuk ke kamar tengah, langsung mengeksekusi 2 kamar belakang dan kamar depan. Atas kejadian ini korban telah melaporkannya ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi menangkap seorang pelaku utama dalam sejumlah kasus pencurian sepeda motor bersenjata api di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena melawan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung, Lampung terpaksa melumpuhkan 1 orang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Pelaku berinisial IF, warga Kabupaten Lampung Timur, terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki akibat melawan saat akan ditangkap di Jalan Insinyur Sutami, Bandar Lampung. Dalam penangkapan, rekan pelaku berinisial EW yang bertugas sebagai joki berhasil kabur dari kejaran petugas. Sementara dari tangan pelaku yang merupakan eksekutor, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata api dengan 5 butir amunisi, kunci letter T, serta 2 unit sepeda motor dari hasil pengembangan. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor ini sudah 4 kali beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Mereka biasanya mengincar sepeda motor metik yang terparkir di halaman rumah. Pada saat diamankan, yang bersangkutan ini didapati ada 1 pucuk senpi rakitan dengan peluru 9 kaliber 9 mm, ini 5 butir, kemudian ada kunci letter T dan ada 2 anak kuncinya. Kemudian peran dari masing-masing ini, saudara yang kita tangkap ini adalah pelaku lapangannya. Dia yang masuk ke dalam TKP, kemudian merusak kunci kontak menggunakan letter T, baru bawa pergi. Kemudian yang saudara EW yang DPO ini berperan mengawasi sekitar TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka IF bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara rekan pelaku yang berhasil melarikan diri saat penangkapan kini masih diburu tim TKP 308. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.